Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak angkatan 7. Apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun ini merupakan tugas modul 1, tugas 1.1 A8 dengan saya Diki Wiono, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah. Instansi tempat saya kerja SMA Negeri 1 Seputih, Surabaya, dengan fasilitator Bapak Irwan Kolbu, pengajar praktek Bapak Hotman Edward Pangabean. Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada guru. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya hanya berfokus pada diri saya akan menyampaikan sebuah materi supaya materi tersampaikan kepada murid sesuai dengan waktu yang saya kehendaki. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dan motivasi dalam proses pembelajaran. Terkadang di dalam suatu kelas yang pernah saya alami, siswa kurang aktif, kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran karena siswa merasa bahwa dia tidak mempunyai rasa semangat untuk belajar, sehingga dalam proses pembelajaran siswa kurang aktif dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, pencapaian materi dengan patokan KKM. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya hanya berfokus kepada KKM untuk tolak ukur keberhasilan saya dalam menyampaikan materi. Banyak sekali kadang saya temui salah satu dari siswa atau murid saya nilainya di bawah KKM. Dari situ saya beranggapan bahwa anak tersebut tidak pintar atau tidak pandai dalam materi yang saya berikan. Yang keempat, kegagalan murid dalam pencapaian materi menjadi beban guru. Nah, dalam kasus seperti ini, terkadang yang saya alami, kegagalan murid pada materi yang saya sampaikan itu seakan-akan itu yang saya rasakan kegagalan seorang guru. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua murid, tidak semua siswa itu bisa dalam bidang mata pelajaran tertentu. Kadang dia
bisa di mata pelajaran lain. Tetapi hal itu kita sering lupa bahwa anak itu sebenarnya mempunyai bakat. Tetapi bakat itu bukan di mata pelajaran yang kita ajarkan. Yang kelima, kurangnya memahami keanekaragaman karakter peserta didik. Sebelum saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya menuntut anak untuk diam dalam proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Nah, dari sini saya tidak memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama gaya belajar peserta didik. Mengingat bahwa karakter peserta didik itu beraneka ragam. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, tentunya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik akan gaya belajar tertentu, kita harus bisa menghamba kepada murid supaya proses pembelajaran di kelas bisa mengcover karakteristik semua peserta didik. Yang keenam, proses pembelajaran hanya berfokus di kelas saja. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya fokus hanya di dalam kelas. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Anak-anak pada dasarnya lebih senang belajar sesuai dengan keinginannya. Tidak harus di kelas saja. Pertanyaan yang kedua, panduan yang saya lakukan untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu perubahan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, memberikan kemerdekaan dalam proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 yang saya lakukan dalam setiap proses pembelajaran di dalam kelas maupun di sekolah, yang saya berikan yaitu kemerdekaan terhadap peserta didik. Dalam setiap kegiatan, saya sebagai tenaga pendidik memperdekakan anak secara lahir dan batin. Kemerdekaan secara lahir dan batin saya berikan di setiap proses pembelajaran dan pengajaran di kelas maupun di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Setelah mempelajari modul 1.1, di setiap proses pembelajaran saya melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi saya hanya sebagai fasilitator peserta didik menggali informasi apa yang saya berikan, dan saya memberikan stimulus pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dijawab, sehingga anak merasa terangsang untuk belajar dan semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak, serta memberikan apresiasi atau reward kepada murid agar termotivasi dalam belajar
serta tidak memberikan hukuman atau punishment. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, karakter peserta didik terutama dalam gaya belajar itu yang saya perhatikan. Jadi di dalam proses pembelajaran saya akan mengkolaborasikan 3 gaya belajar anak dari gaya belajar yang ada pada kelas tersebut. Jadi ketika proses pembelajaran atau penugasan, suatu ketika ada pertanyaan anak yang saya dulunya tidak melakukan hal itu. Contoh, ada anak yang bertanya, "Pak, ini soalnya bisa dikerjakan di buku, ditulis atau diketik, Pak?" Nah, di situ saya mempersilahkan anak bagaimana cara menjawabnya. Saya tidak berpatokan pada satu arah jawaban, mengingat karakteristik belajar anak yang berbeda-beda. Ada juga yang mau menjawab ingin secara lisan. Jadi di sini saya persilahkan. Jadi itu yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1. Yang keempat, pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan melakukan games edukasi serta pembelajaran yang menarik. Setiap proses pembelajaran yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1, saya selipkan games-games edukasi yang dibutuhkan kepada peserta didik, mengingat bahwa kodrat anak itu masih kodratnya anak, kodrat alamnya, kodrat zamannya, itu sifat anak-anak suka bermain. Jadi setiap proses pembelajaran saya selipkan games-games edukasi yang menyenangkan supaya anak mempunyai kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan apa yang menjadi tantangan dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Pertanyaan yang ketiga, sebagai acuan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu proses pembelajaran yang interaktif, melibatkan peserta didik dalam setiap proses pembelajarannya dengan memerdekakan anak. Dalam hal ini, kemerdekaan anak yaitu secara lahir dan batin. Kemerdekaan secara lahir dan batin dalam hal proses pembelajaran anak bebas, dibebaskan mengeluarkan pendapatnya, bebas akan apa yang dia ungkapkan. Merdeka yang secara batin itu kemandirian anak dalam proses memecahkan masalah tanpa adanya paksaan dari luar. Jadi dalam setiap proses pembelajaran, disinilah saya tuangkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan anak dalam proses pembelajaran, supaya pembelajaran interaktif
terjadi di proses pembelajaran yang saya lakukan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya melakukan proses pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya. Mengingat karena saya berada di Provinsi Lampung, setiap proses pembelajaran yang saya lakukan, saya selipkan kata-kata berbahasa Lampung, minimal mengucapkan salam, mengucapkan penutup pada setiap proses pembelajaran dengan menggunakan bahasa Lampung, dengan tujuan untuk melestarikan, membudayakan budaya lokal yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Dalam memerdekakan belajar, di dalam proses pembelajaran, saya dalam setiap menyampaikan materi, saya harus mengintegrasikan ke-6 profil pelajar Pancasila tersebut. Dengan mengintegrasikan ke-6 profil pelajar Pancasila tersebut, diharapkan siswa bisa memenuhi ketercapaian profil pelajar Pancasila dengan belajar memerdekakan, sehingga siswa dalam setiap proses pembelajarannya bisa mencangkup dimensi profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Yang keempat, dalam proses pembelajaran mengutamakan budi pekerti. Setiap proses pembelajaran, budi pekerti yang saya lakukan dalam setiap proses pembelajaran, siswa diminta untuk menghormati karya dari siswa peserta didik lainnya. Jadi saling merangkul, saling menghargai, tidak boleh saling menghina satu sama lain. Jadi budi pekerti di sini adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Yang kelima, tidak lagi menuntun tetapi menuntun among. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Jadi, di sini sebagai seorang guru kita harus menuntun. Kita analogikan ketika kita menuntun seseorang, posisi kita berada di samping. Di setiap proses pembelajaran yang berlangsung, kita sebagai peserta didik, kita sebagai guru, kita harus seimbang, selaras, ada di samping.
harus seimbang supaya anak terarah, ada yang mengarahkan, supaya apa yang dicita-citakan sesuai dengan harapan peserta didik. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat anak-anak yaitu merdeka dalam bermain. Murid merdeka, murid yang lahir dan batinnya tidak tergantung orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka batin, merdeka lahir, merdeka batin yaitu pada pendidikan. Kita sebagai tenaga pendidik harus mendidik, bisa memberi contoh dan memberi tauladan. Itulah yang dinamakan merdeka batin. Dalam proses pengajaran terjadilah merdeka lahir. Di sini lahirnya anak. Lahirnya anak-anak itu membawa kodrat alam, kodrat zaman, di mana anak-anak masih suka bermain. Jadi dalam proses pembelajaran, kalau kita melihat pada kodrat alam dan kodrat zamannya anak, selipkanlah games-games permainan dalam proses pembelajaran. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah ada banyak hal dasar pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang sangat baik yang harus kita terapkan di proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Seperti salah satu contohnya, dasar pendidikan KHD, yaitu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang lain. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Di sini tugas Bapak Ibu guru hanya menuntun, memperjelas keinginan-keinginan anak yang dibawa sejak dia lahir. Kita bisa mempertebal tulisan yang ada pada kertas itu. Kita hanya bisa menuntun, bisa mengarahkan, tetapi kita tidak bisa merubah Bapak Ibu. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman agar terjadi keselarasan, keseimbangan antara kebutuhan anak, yaitu kodrat alam, dan tuntutan zaman atau kodrat zaman. Jadi, Bapak Ibu guru hebat, inti dari koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu berhambalah kepada anak. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sejatinya menuntun anak dan memuliakan anak. Demikian pemaparan koneksi antar materi dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam gembira. Guru penggerak Indonesia maju.